Hai, ada yang sadar nggak kalau GDP dari US itu negatif? Gue baru baca postingannya Pak Rudianto dari Panin, dan ternyata GDP-nya US itu yang kuartal 1 2022 negatif. Dan yang paling menarik, gue skip selama sebulan untuk data dan informasi tersebut. Balik lagi dengan gue Bayu Tabusala di Ekono Pemalas, kita akan bahas mengenai hal tersebut. Jadi gue sebenarnya sempet dari mulai 2022 awal ya, sekitar Februari atau Maret ya, ketika inflasi itu mulai kelihatan di angka 8%, ada kemungkinan US sendiri akan terjadi yang namanya stagflasi. Dan ketika terjadi stagflasi, uh, menurut gua beberapa emiten yang berhubungan dengan yang akan mendapatkan keuntungan dari inflasi itu akan boom lah, istilahnya kayak bakalan menarik. Kenapa? Karena harga-harganya naik tanpa mereka harus melakukan apapun gitu, melakukan penaikan harga atau segala macam ya. Tapi karena emang harganya pada naik, dan costnya mereka sangat rendah, apalagi terjadinya stagflasi berarti terjadi stagnasi terhadap produksinya mereka. eh, Mereka akan dapat diuntungkan dengan keuntungan yang lebih tinggi dengan beban kerja yang lebih rendah gitu. Nah, kenapa hal ini terjadi? Pertama, itu diakibatkan inflasi yang terlalu tinggi. Nah, gua baru aja nih dapat informasi yang menarik bahwa di US itu punya sebuah apa ya? Sebuah acuan yang bernama producer inflations. Di Indonesia pun ada sebenarnya producer inflations. Jadi ada yang namanya consumer inflations atau yang lebih kita kenal dengan inflasi pada umumnya, dan producer inflations di mana itu adalah inflasi terhadap produksi. Di mana bahan bakunya mereka juga akhirnya bukan akhirnya sih, disurvei juga apakah terjadi kenaikan. Nah, untuk Indonesia sendiri di mana inflasi Indonesia berada di 33,4 seingat gue sekarang. 3,4, producer inflationsnya nggak jauh-jauh beda dengan 3,4 tersebut, bahkan lebih rendah sedikit. Artinya apa? Artinya gini, kalau lu ngomongin dari sisi produksi, produksi itu kan sebenarnya mereka punya modal di mana mereka akan bisa menahan harga bahan baku, menahan kenaikan harga bahan baku dalam jangka waktu yang pendek, sebelum mereka mengalihkan ataupun pass through istilahnya ya, kayak mengalihkan hal tersebut ke konsumen gitu. Jadi kalau harga naik belum tentu serta merta konsumen akan harganya dinaikkan harganya gitu. Mereka akan melakukan berbagai macam cara sebelum menaikkan harga, sehingga akan terjadi time delay atau waktu delay antara producer inflations dan consumer inflations. Bisa aja ketika producer inflationnya turun tidak terjadi kenaikan harga sama sekali gitu. Bisa aja, dan itu mungkin bisa terjadi. Dan di Amerika producer inflationsnya 15%. Dan itu berlangsung cukup lama, mungkin dari tahun 2000, gue lupa datanya kapan ya, dari 2021 ketika QE masih berjalan dan hingga saat ini, dan mengakibatkan akhirnya inflasi dari US ikut melonjak. Mau nggak mau produser juga menjerit ketika harga-harga produksinya mereka naik dan mereka harus pass through hal tersebut. 15% itu cukup wah ya, benar-benar wah banget. Dan kalau misalkan lo ngeliat untuk 15% ini turun menjadi misalkan let's say kayak ke 8 atau ke 7 atau ke 5, intinya itu butuh waktu. Nggak mungkin dari 15% langsung shoo, turun jadi 4 atau 5. Gue menyangka mungkin butuh waktu let's say 6 bulan lah. Itu pun kayaknya nggak bakalan jatuh ke angka 4,3 gitu. Kayaknya bakalan jatuh ke angka ya baru bisa ke 7 kali ya, 7 atau 8, 6 bulan, 6 bulan berikutnya lagi untuk stabilize harga, 6 bulan berikutnya. For 1.5 years kita akan merasakan yang namanya producer inflation yang benar-benar cukup tinggi. Dan imbasnya bagaimana? Imbasnya adalah inflasi dari consumer atau consumer inflation tersebut akan terus berimbas naik. Imbasnya lagi dari consumer inflation yang naik, ya lagi-lagi ada duit nggak? Kalau ada duit spending, kalau nggak ada duit nabung.
Kalau nggak ada duit nabung, apa artinya? Artinya perputaran ekonomi balik lagi melambat. Kalau balik lagi melambat, bagaimana? Ya, pemerintah harus melakukan satu hal yang lain, seperti Pak Rudianto pernah berkata di postingannya, bahwa mau nggak mau harus cetak duit lagi atau menurunkan suku bunga lagi. Tapi apakah itu bisa? Nobody knows. Yang jadi masalah adalah Amerika pernah berkata, gue lupa pada zamannya siapa, tapi di era stagflasi tahun 1970, Amerika pernah berkata bahwa uh, kita bisa menahan we can take the inflations, rakyat bisa uh, dapat dari inflasi tersebut, tapi kita nggak bisa uh, tidak bisa menahan ketika kita nggak punya uang akibat dari tidak bekerja, akibat tidak ada produksi sama sekali. Jadi akan jauh lebih baik rakyatnya punya uang tapi ada inflasi dibanding inflasi tidak terjadi tapi rakyatnya nggak punya uang gitu. Lebih penting produksi dibanding inflasi itu sendiri. Itu yang dikatakan di stagflasi 1970. Sebentar gue cek dulu. Sorry, sumbernya nggak gue dapetin, tapi hopefully I get it right. Kalian bisa cek sendiri. Kasih tahu gue kalau misalnya terjadi sebuah kesalahan. Intinya adalah seperti tadi, kalau misalkan hal ini terjadi, ya bond market pasti harus turun lagi sih. Bond market pasti harus turun, dan sektor-sektor yang berhubungan dengan teknologi, even hampir semua perusahaan teknologi, perusahaan venture capital, Y Combinator itu membawahi 2000 startup. Terus ada lagi Sequoia itu Airbnb, Grab, Gojek juga ya, Gojek, Tokopedia, you name it lah, nama-nama besar ada di bawah Sequoia semua, dan mereka sudah bilang winter is coming karena terjadinya pengetatan dari equity ini, pengetatan dari likuiditas ini yang berakibat karena likuiditasnya sedikit, investasi kepada perusahaan-perusahaan growth company bakalan tertahan. Nah, gue nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh Amerika. Yang pasti sih sebenarnya menurut gue dari sisi suku bunga, menurut gue nggak mungkin bisa turun, sehingga suku bunga gue yakin pasti bakalan dinaikkan untuk menahan dari laju dari inflasi tersebut. Tapi bukan politik sih, tapi cara cetak duit sehingga rakyatnya bisa punya duit, menurut gua itu akan dijalankan kembali walaupun dengan porsi yang tidak besar. Hopefully I get it right. Kita akan lihat, karena dengan cara ini gue bisa melihat bahwa stock market akan jauh lebih diuntungkan, apalagi dengan perusahaan company yang net income-nya besar, net income-nya profit. Dan karena adanya inflasi, gue masih betting on apapun perusahaan yang bisa mendapatkan keuntungan di dalamnya, termasuk perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan commodity cycle, commodity cycle, perusahaan yang berhubungan dengan price takingnya itu berdasarkan harga pasar, dan perusahaan yang produksinya di Indonesia tapi penjualannya ke luar negeri ataupun ekspor, karena mereka akan diuntungkan dari price exchange yang tadi. So that's it untuk sementara. Hopefully kalian semua bisa dapat insight yang menarik kalau misalkan dari obrolan ini. Kalau ada pertanyaan di bayutabusala@gmail.com, atau lu bisa ke Instagram gue, DM aja @bayutabusala. Gue bakalan dengan senang hati untuk menjawab segala bentuk pertanyaan kalian. See you again next time. Bye.